Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Episode kali ini kita akan melanjutkan dari episode yang sebelumnya teman-teman. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 jebakan digital. Kita sudah bahas 2, yang pertama adalah tentang task distraction. Yaitu mudah tergoda dan teralihkan dalam mengikuti atau menyelesaikan tugas. Ya, yang kedua adalah rush atau reward oriented. Tidak mampu menahan diri untuk merespon atau terburu-buru seakan-akan ada upahnya. Nah, kita sudah bahas 2 ini. Selanjutnya kita akan bahas jebakan 2 berikutnya. Tentu saja hadir bersama dengan kita Pak Arman. Selamat datang Pak Arman. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Ya, beliau adalah founder Cibrio Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang outbound perusahaan dan family. Beliau juga adalah penggagas Digital Wise Family. Dan saat ini pelayanan parenting di Abba Love Ministry. Terima kasih banget Pak. Di tengah-tengah kesibukannya. Ya, dengan senang hati Ini Pak. beliau sibuk banget teman-teman ya. Jadi kalau ada waktu itu luar biasa. Tanpa berlama-lama Pak Arman, kita sudah bahas 2 trap atau jebakan digital. Nah, kita mau lanjut yang berikutnya nih Pak. Apa saja nih Pak jebakan yang ketiga dan keempat nih Pak? Ini justru jebakan yang ketiga ini adalah jebakan yang paling sering saya lihat dan saya temukan. Ya, jadi sejak saya balik dari Afrika ngikutin konferensi Ayah Dunia pada waktu itu, kemudian kami diajarkan bagaimana menolong para ayah ya untuk bisa menghindari anak-anaknya dari kecanduan digital. Saya mulai banyak tuh keliling Indonesia. Nah, waktu saya mulai keliling Indonesia melakukan seminar-seminar Digital Wise ini, ternyata mereka kendalanya ada di trap yang ketiga ini. Jadi TRA, A-nya adalah addiction atau kecanduan. Memang saya ikut miris sih. Bener-bener stres banget ngeliatin keluarga-keluarga yang bener-bener addict ya sama digital. Ya tadi saya sempat ketemu ya dengan beberapa orang, mereka masih mengeluhkan anak-anaknya itu makan masih lihat tablet gitu ya, seperti itu. Dan itu orang tuanya anggap hal yang wajar. Alasannya dari mereka adalah kalau nggak dikasih nggak bisa makan. Padahal kan sebenarnya anak-anak itu terpola ya gitu. Jadi kalau memang kita dari awal sudah bisa mempolanya dengan baik, seharusnya anak-anak nggak terjebak dalam addiction atau kecanduan-kecanduan itu. Kenyataannya juga ada kok anak-anak yang tidak ngalamin kecanduan seperti itu. Banyak orang tua tuh bicaranya begini, Pak, tapi kan teman-temannya di sekolahnya juga begitu. Ya, sama. Saya dulu punya anak masih SD. Waktu itu juga sudah ada handphone. Tapi tetap bisa kok anak-anak tidak kecanduan. Kenapa? Balik lagi ke sikap orang tua. Peran orang tua itu Betul. Kalau orang tuanya punya pola yang baik, disiplin yang baik, seharusnya addiction tidak terjadi. Begitu. Kita sebut addiction itu kalau ada kriteria nggak sih Pak Arman? Disebut addict, oh ini dia sudah addict tuh kira-kira. Ini pertanyaan bagus nih. Memang standar addiction untuk apa yang diedit memang lain-lain ya. Ada yang bilang begini, ada yang sport addict gitu kan. Ada yang bilang digital addict, ada yang bilang kecanduan narkoba ya, seperti itu yang paling sering ya, kayak gitu. Nah, kalau saya melihat definisi addiction itu adalah pada satu titik dia menuntut untuk dihadirkan kembali apa yang menyenangkan dirinya. Jadi addiction itu kan bagaimana caranya orang itu mengalami kepuasan maksimal seperti itu. Kalau istilahnya di dunia narkoba sakau namanya. Ya, dia kalau udah sampai di titik itu udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa mengelola pemikiran logis. Jadi saya anggap itu sebuah addiction kalau mereka sudah tidak lagi mampu berpikir secara logik. Karena area addiction itu selalu kena di bagian depan dahi kita ini. Di bagian depan dahi kita ini, Bapak Ibu, itu ada area yang namanya prefrontal cortex. Nah, ini adalah area yang Tuhan ciptakan hanya dalam diri manusia. Hewan tuh nggak punya PFC ini, tidak ada. Apa fungsi dari PFC? Fungsi dari PFC adalah untuk bisa melogika,
untuk bisa mempertimbangkan baik dan buruk, benar atau salah. Nah, orang yang kena addiction itu merusak PFC-nya. Ya, jadi kalau kembali lagi tadi ke kategorinya addiction apa? Jawabannya sederhana, yang PFC-nya sudah rusak. Problemnya kita adalah kita nggak punya alat untuk bisa ngedetect PFC udah rusak apa belum. Saya selama ini cari gitu ya di beberapa rumah sakit di Indonesia, saya belum pernah mendengar ada tes ngukur PFC udah baik atau belum. Tapi di luar, ya di negara-negara yang lebih maju, mereka bisa mengukur PFC rusak atau enggak. Karena alasannya kenapa? Karena di dalam media-media atau buku-buku yang saya baca tentang digital addiction gitu kan, atau addiction yang lain, mereka bisa menunjukkan foto otak orang yang kena addiction. Ya, dan itu bolong-bolong otaknya. Nah, jadi bolong-bolong itu artinya apa? Dia nggak punya sinaptik ya, hubungan gitu ya antara titik-titik yang ada di otak itu, sehingga mereka nggak mampu melogikan dengan baik. Itulah definisi addiction-nya. Jadi addiction itu sampai bisa merusak Ya, otak ya. Wah. bahayanya nggak bisa berpikir logis. Iya. Makanya lihat ya, orang kalau udah addiction sampai benar-benar sudah yang severe, yang parah, yang ekstrim itu ya bisa bunuh. Bisa sampai di titik itu. Kita bisa lihat anak-anak itu marah-marah, banting-banting barang, orang tuanya dicaci maki. Nah, itu udah masuk dalam kategori itu. Addiction pasti. Nggak bisa melogika. Iya. Ini orang tua yang harusnya dihormati. Tapi malah diancam seperti itu. Terus kemudian diancam mau dibunuh, misalnya seperti itu. Nah, itu udah sampai kategori addiction. Mau addiction apapun, kalau Iya. sudah sampai tahap itu ya berarti sebenarnya sudah berbahaya juga. Sudah sangat berbahaya. Nah, memang di dunia digital, addiction yang saya perhatikan, yang perlu diwaspadai oleh banyak orang tua adalah dua sih. Yang pertama itu adalah video game. Yang kedua adalah pornografi. Saya bukan orang yang anti dengan video game. Ya, jadi ini mesti dari awal dulu nih. Ya. Disclaimer-nya ini. Ya, disclaimer dulu. Ya. Jadi jangan sampai nanti dengerin ini terus bilang, wah video game susah, video game salah gitu. Jangan nyalain video game gitu, perilakunya gitu ya. Ada kok game-game yang memang melatih otak kita untuk bisa berpikir lebih baik gitu ya. Mama saya aja umur 73, saya malah anjurkan untuk bermain game. Gamenya apa? Sudoku. Suruh hitung-hitung gitu. Bisa gitu. Supaya apa? Supaya ngelatih gitu. Memang video game tuh men-trigger kita untuk lebih cepat, untuk lebih kritis, bisa. Tapi kalau over penggunaannya, berlebih, nah ini yang berbahaya. Di episode sebelumnya kan saya sempat mention dari Rasul Paulus yang dia sampaikan di 1 Korintus kan. Itu artinya apa? Tidak berlebih. Ya, jadi apa yang kita gunakan tidak berlebih, tetapi juga apa yang kita gunakan itu berguna. Ya, begitu. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Buktinya kita bisa membuat sebuah podcast seperti ini karena faktor pentingnya digital kan. Betul. Mengedit, ya itu semua perannya digital yang baik. Tapi kalau sampai kita menggunakannya berlebih dan peruntukannya malah tidak memberikan kegunaan atau manfaat yang baik, itu yang berbahaya. Gitu. Yeah. Jadi baik lagi video game, bagus nggak gitu? Ya kalau ditanya bagus apa enggak, jawabannya sangat relatif. Bahkan Video sekarang game kan, jenis apa? Iya, sekarang kan ada e-sport. Ya, Aman, ya. betul. Artinya kan sudah sport tapi digital. Aduh, itu saya sering tuh Pak ditanya itu, bagaimana Pak Arman opininya terhadap e-sport? Aduh, saya Gimana Pak? ada di posisi yang benar-benar saya jawab, ya, nanti dia bilang, nah ini begini, saya jawab tidak, wah dikecam. Dilematis ya Pak? Dilematis, benar-benar dilematis. Saya tetap melihat gini, e-sport itu pasti ada batasannya, ya ada batasannya. Dan saya pernah membaca satu buku dari seorang anak yang pernah kecanduan video game. Dan dia bilang, akan ada titik di mana para pemain-pemain di video game akan kehilangan kecepatannya di dalam memainkan game tersebut. Jadi dia udah nggak punya lagi kecepatan untuk bisa menyelesaikan tantangan atau menyelesaikan misinya lah ya di dalam video game itu. Itu pasti akan digantikan sama orang-orang yang lebih muda, yang lebih cepat juga, yang cara berpikirnya lebih baik juga. Jadi kalau ditanya e-sport bagaimana? Ya segala sesuatu pasti ada masanya.
ya ada masanya, dan itu tetap bisa membahayakan. Ya. Kalau ditanya opini saya nih secara pribadi, saya lebih memilih sebaiknya melakukan sport yang lain. Gitu ya, karena udah tahu ya apa yang terjadi sama otak ya, begitu. Gitu sih. Atau games, Pak Arman, kecenderungannya begini, anak-anak masih kecil nih, kemudian orang tua kan seneng lihat anak, anak saya pinter loh, gitu ya. Dia pinter main games ya, gemesin. Tapi mungkin itu cikal bakal dia akan menjadi edik dengan games tersebut. Nah, bagaimana kita bisa memperkenalkan games yang tadi Pak Arman sempat sampaikan bahwa yang ini mendidik, bisa merangsang pola pikir dia. Ada seorang peneliti juga di Amerika, namanya Brad Huddleston. Dia mengatakan begini, game yang masih bisa ditolerir itu adalah jenis game yang sifatnya adalah simulasi. Ya, misalnya contoh mengendarai mobil, mengendarai pesawat terbang, ya seperti itu. Jadi sifatnya simulasi yang tidak mengganggu moralitas. Jadi sekalipun balap mobilnya tabrak-tabrakan, bunuh-bunuhan, nah itu enggak, ya begitu. Nah di sisi yang lain ada seorang dokter di Afrika namanya Dr. Casey Carton. Dia memberikan sebuah ulasan yang menurut saya cukup menarik. Dia ambil dari Amsal, pasal yang pertama ayat 10 sampai 16. Saya bacakan ya. Ini dia menulis di Amsal pasal 1 ini tulis begini, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Ini bicara soal kita nih kan seringkali terbujuk ya. Kalau misalnya game sekarang ini kan ada yang jenisnya harus bersama-sama gitu kan. Connect sana, terus mengalahkan satu makhluk atau misi lah ya begitu kan. Nah, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, saya nggak mau kupas ya soal orang berdosanya siapa ya, tetapi kalimat berikutnya menarik. Jikalau mereka berkata, nah jadi ini mungkin ciri-cirinya. Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Jadi segala sesuatu, misalnya game, yang sifatnya exposing blood, ya seperti itu, which is killing, ya itu harus dihindari. Terus dia bilang, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Jadi memang game yang arahnya menghasilkan sebuah kematian, sekalipun itu hanya sekedar sebuah permainan di dalam itu. Ya, saya nggak menganggap ini sebuah simulasi karena membunuh bukanlah sebuah simulasi. Ini yang mesti ditekankan. Jadi orang tua jangan sampai kejebak di sini. Ya, mereka bilang, Pak itu kan cuma game, bukan real. Tapi gini, itu bukan simulasi hidup. Simulasi hidup kita nggak membunuh kan, gitu loh. Jadi ya itu jangan dijadikan alat untuk beralasan gitu. Kita standarnya harus kebenaran firman Tuhan menurut saya. Dan terus di situ dikatakan, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Saya perhatikan ya, game-game yang hari ini digandrungi oleh dunia ini, anak-anak di dunia ini, itu 10 besarnya itu berkaitan dengan pencurian, perampasan. Jadi untuk bisa memenangkan lawannya, ya dia mesti bunuh, kemudian aset dari lawannya diambil, dirampas. Nah, spiritnya adalah spirit mengambil, merampas. Ini udah pasti bertentangan kan sama kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus kemudian buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ini bicara soal gambling sebenarnya. Nah, kalau game-game itu ada kaitannya dengan gambling, ya hindari. Ironisnya adalah, saya menemukan ada game-game tertentu yang katanya itu buat anak 4 tahun. Boleh dimainin anak 4 tahun karena memang lucu tampilannya, terus kemudian ceritanya juga seru. Tapi untuk bisa go di level berikutnya, dia harus mendapatkan sebuah gems atau mendapatkan sebuah diamond kan, seperti itu. Dan parahnya lagi kita di Indonesia itu suka kalau main game itu sukanya gratisan. Iya. Kan? Kalau mau bisa main lagi besok, mesti tunggu nih sampai gemsnya balik lagi kan, gitu kan. Nah, mereka tuh memberikan iming-iming. Kalau besok balik lagi, saya kasih lagi nih gems 5. Saya kalau besok datang lagi,
saya akan dapetin ini. Tapi kalau misalnya mau dapat lebih banyak, masuk ke satu bagian tertentu, nah ternyata di dalam bagian tertentu ada kasinonya. Jadi dia harus ambil koinnya, main jackpot misalnya di situ, terus kemudian dapetin gams. Nah ini kan sebenarnya ngajarin anak-anak nggak baik ya, gitu. Nah di ayat yang ke-15, hai anakku janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Menurut saya ini settingnya udah bagus banget. Ayat 15 dan 16 ini yang harusnya jadi pedoman buat kita sebagai orang tua. Ngelihat anak-anak kita bermain nggak di area yang Alkitab tadi udah mention. Kalau misalnya anak-anak kita mulai bermain dengan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kejahatan, terus kemudian menumpahkan darah, ya hentikan. Gitu. Itu sih menurut saya. Jadi termasuk juga sampai kalau dimanapun dia berada, dia main game terus-menerus tanpa berhenti, sampai tidur pegang handphone, lalu handphonenya terjatuh, dia masih main game yang sama, dan secara tidak langsung itu akan merusak sangat otaknya ya, sangat. Karena ya. Kecanduan apapun itu menghancurkan PFC. Ya, dan memang ada banyak sekali penelitian-penelitian memang brain damage ya di situ ya. Mengenai game ini ya orang tua mesti aware sih. Ya, harus aware. Paling nggak gini, orang tua harus lihat apa yang anak-anak tuh mainkan. Nah, problemnya adalah banyak orang tua taunya cepat beres. Dia nggak mau proses panjang. Ini nggak boleh. Misalnya nih abis dengerin podcast ini, begitu denger, Pak Arman udah ngomong begini. Langsung ngomong, nah dengerin nih podcastnya ini tuh, makanya tuh gamenya kamu tuh jahat tuh, gamenya kamu tuh nggak sesuai sama firman Tuhan. Ya, anak-anak dihakimi seperti itu, saya rasa tidak ada satupun orang yang seneng ya dihakimi begitu. Pasti kan. mental ya. Pasti mental, pasti diajak berantem. Nah, nanti kalau udah diajak berantem, datang ke pendetanya, Pak Pendeta tolong doain anak saya. Nah, isunya nggak di situ. Sebenarnya edik ini kan bukan hanya untuk anak-anak ya, Pak Arman. Iya. Sebab orang dewasa pun sebenarnya pasti ada Iya, edik bermain game sih. Betul. Karena game itu kan memang menyenangkan ya. Iya, Gitu saya pernah ini ya. Saya pernah edik dengan sebuah games yang sampai sambil nyetir saya bisa bermain, Pak. Oke. Luar biasa, ediknya luar biasa. Dan ya puji Tuhan, ya untung selesai gitu ya. Iya. Kalau enggak mungkin sampai sekarang juga saya masih bermain. Artinya bukan hanya anak-anak yang bisa edik terhadap sebuah games. Kadang kan setiap orang punya kesukaan terhadap sebuah games ya, Pak. Misalnya yang tadi Bapak sampaikan. Oh, ada yang senang dengan membunuh darah, ada yang senang dengan gambling, ada yang senang dengan sebuah games tertentu. Ketika kena titiknya, nah itu yang paling susah. Karena kan kalau main games itu kan coba-coba Pak awalnya. Iya. 1, 2, 3, 4 dicoba semua sampai ketemu yang dia suka, dia kan berulang-ulang terus. Benar. Orang tua perlu berlatih ya. Berlatih punya penguasaan diri juga. Saya juga dulu suka gitu kan bermain game, bahkan sampai saya bawa juga tidur gitu ya. Sebelum saya belajar tentang ilmu itu, ilmu otak itu. Wah, pulang dari sana bertobat benar saya. Saya langsung hentikan, udah di kamar udah nggak ada gadget dah, saya bilang begitu kan. Ya main ada, tapi ada batasannya. Nah, saya cukup tertarik sama apa yang disampaikan oleh Dr. Lalit Mendis. Dr. Lalit Mendis itu melakukan penelitian, ada satu bagian di otak kita namanya homeostatis. Homeostatis itu adalah satu keadaan di mana otak itu akan meluncurkan dopamin. Dopamin itu kan hormon pemberi rasa senang, penasaran, pengen lagi kan itu ya. Nah, dopamin level kita itu jangan sampai membanjiri otak PFC kita. Gitu. Dopamin tetap perlu ada kehausan, ada rasa penasaran ya. Sebenarnya Tuhan ciptakan itu supaya manusia itu penasaran sama cara Tuhan. Tapi akhirnya disalahgunakan. Akhirnya kita hanya membuat sesuatu tuh yang memuaskan diri kita, yang enak buat kita. Nah, dia bilang siklus homeostatis itu dikatakan adalah 45 menit. Ya. Kalau kita lewatin 45 menit itu, mereka akan buat sebuah lompatan dopamin baru. Jadi pada waktu kita mulai bermain nih, ambil contoh.
Happy ya, seneng ya. Oke, udah seneng, naik, dopaminnya makin banyak kan. Happy-nya wah makin naik kan. Tapi kalau kita tabrak terus angka 45 menit itu, akan muncul lompatan dopamin yang baru di otak kita. Ya, mereka atau Dr. Lalit Mendis bilangnya, dopamin 1 tambah dopamin 2 itu adalah electronic cocaine. Dan itu pasti nggak bisa stop. Coba deh perhatiin deh, begitu udah lewat dari 45 menit, biasanya udah sulit di stop. Nah, para pemain-pemain game ini lupa nih sama yang hal-hal begini. Makanya mereka bisa bermain berjam-jam dan itu akan sangat sulit sekali untuk stop. Karena apa? Karena dopamin levelnya udah naik, udah banjirin semua otaknya dia. Iya. Jadi memang 45 solusinya plus lagi 45 plus lagi. Iya. Sama deh. Kita nge-scroll aja deh ya, sosial media lah, balik lagi ya ke episode sebelumnya soal sosial media. Coba deh perhatiin deh, begitu kita keasikan gitu ya, ngelihat updates dari sosial media ya. Coba setelah 45 menit, kita bisa berhenti nggak? Sulit loh. Lebih sulit berhenti. Sulit. Nggak berasa udah sejam lebih. Nggak berasa udah sejam lebih. Dan akhirnya apa? Menagih terus. Nah itu berarti D2-nya udah datang nih di otak kita. Dopaminnya. Dan itu udah kita tuh sebenarnya sedang makan electronic cocaine di otak kita. Jadi sarannya buat orang tua ngadepin anak-anak yang kecanduan video game apa? Yang cara preventifnya adalah ya ingat 45 menit tadi, proses homeostatis tadi. Cuma anak-anak pasti bisa protes. Mana ada game main 45 menit gitu. Bisa main apa 45 menit gitu. Ya, anak-anak pasti protes. Nah, ini perlu kesabaran, perlu pengertian. Anak-anak perlu dilatih ke sana. Ya. Nah, ada cara lain nggak? Ada. Cara lain ya di mana-mana yang namanya kecanduan harus detox. Nggak ada cara lain, detox. Ya, kecanduan narkoba ya harus detox. Gimana caranya detox? Nah, untungnya kalau narkoba kan ada rumah rehab narkoba. Iya. Sedihnya kita adalah kita nggak punya rumah rehab digital. Nggak punya. China punya, Jepang punya, Korea punya, karena mereka juga cukup parah. Gitu. Saya dengar-dengar katanya China mau menerapkan kalau sampai ada kecanduan, keluarganya bisa dipenjara atau apa gitu ya. Saya sempat mendengar ada peraturan-peraturan pemerintah China gitu ya terhadap kecanduan video game ini gitu. Nah, sayangnya Indonesia nggak punya gitu. Ya, semoga belum punya lah ya, bukan tidak punya. Segera, ya. Kedepannya semoga ada. Nah, ini bisa menolong harusnya. Tapi sementara itu belum ada, orang tua bisa dari sejak dini membuat sebuah benteng perlindungan lah ya buat anak-anak. Mereka suka bilang, iya Pak, saya udah mau mencoba untuk ngedetox anak saya dari video game, tapi gagal terus. Jangan-jangan gagalnya karena cara detoxnya salah. Kita seringkali menganggap gini, yang namanya detox mengambil. Lah, anak lagi asik-asik main game. Tiba-tiba, sudah cukup ya, selesai, stop, ambil. Wah, ya ngamuk lah. Marah. Lah, kita aja lah, misalnya kita lagi asik nih ya nonton TV gitu kan ya. Lagi asik-asik nonton TV gitu. Tiba-tiba sama istri kita remote-nya diambil, diganti. Channel Lagi. Wush, ini tuh rasanya mau. Lah, apalagi anak-anak. Lagi asik-asik nih ya, lagi main game gini ya. Langsung bilang, stop, udah wifi-nya mami matiin. Ngamuk lah. Nah, menurut saya itu nggak bijak. Makanya sekali lagi, ini kan digital wise, ya kan? Ayo, berarti bijaksanalah mengatasi anak-anak yang ada di area-area kecanduan seperti ini. Gimana cara bijaksananya? Detox itu bukan cuma ngambil, tapi detox itu mengalihkan. Jadi sebelum diambil, tawarkan dulu hal yang lain untuk pengalihan. Makin lama, komposisinya dikurangi. Komposisi kecanduannya itu dikurangi. Seperti itu. Jangan langsung dihentikan. Sulit sekali. Apalagi anak-anak yang udah di atas 12 tahun. Kalau yang masih kecil, ya pasti cranky, pasti ngamuk-ngamuk. Tapi paling lama seminggu kalau orang tuanya bisa ngaturnya dengan benar. Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi buat orang tua yang masih kadang-kadang, semoga tidak ada yang kecanduan nih dengan games buat orang tua. Jadi PR-nya cukup ke anak-anak. Nah, memang berarti kalau kesimpulannya gini, Pak Arman. Anak-anak edik dengan games dan terus fokus dengan itu karena tidak ada yang lain yang bisa menarik perhatian mereka. That's it, betul. Betul sekali.
Makanya di Amerika itu anak yang udah sampai edik yang seperti itu langsung diarahkan untuk di-switch ke olahraga, ke fisik. Gitu. Jadi saya sih melihat ya ada solusi ketiga. Solusi ketiga untuk anak-anak yang video game seperti ini, orang tua libatkan mereka lebih banyak di olahraga. Gitu. Apa aja deh gitu. Yang penting mereka happy dengan yang bisa bikin mereka ini ya seneng dan ya kayak energinya itu bisa dialihkan ke sana. Bisa dialihkan ke sana. Memang butuh waktu. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Ini khusus untuk trap yang ketiga ini PR berat sekali. Berat sekali. Solusinya pun menurut saya berat sekali. Butuh komitmen. Ya. Kalau papa dan mama nggak mau punya komitmen, maaf saya mesti bilang, Anda nggak akan pernah mampu untuk mengatasi kecanduan dalam hidup anak-anak. Anda harus fully komitmen untuk di sini. Butuh pendampingan yang benar-benar. Butuh pendampingan. Ya, dan itu harga yang harus dibayar, mahalnya luar biasa. Mahal sekali. Karena nggak bisa anak-anak dibiarin begitu aja. Kalau didampingi, bisa. Butuh waktu lama? Iya. Nah, siap nggak bayar harga di situ? Nanti mungkin ada orang tua ngomong gini, Pak Arman. Ya, mungkin dia belum ketemu aja titik baliknya. Biarin aja itu anak. Nanti dia ketemu titik baliknya, ketemu tembok, kan dia berubah juga. Kalau ngomongin begini kok saya jadi ingat istri saya tuh pernah ngomong gini ya. Mendidik anak itu pasti meneteskan air mata. Tinggal masalahnya mau netesin di depan apa di belakang. Kalau orang tua membiarkan, nanti tenang aja, tunggu aja titik baliknya. Nunggu. Tahu-tahu titik baliknya umur 33 tahun. Dan dia masih main game, dan dia nggak kuliah, dan dia nggak kerja. Ya udah, nangis lah. Lah kalau saya sih lebih baik saya nangis di depan daripada nangis di belakang. Jadi saya nggak akan nunggu titik baliknya itu. Saya tahu jelas-jelas ini membahayakan. Kok ya didiemin? Jadi pilihannya mau nangis di depan atau mau nangis di belakang. Udah. Karena memang didik anak pasti keluarin air mata. Menarik teman-teman ya. Nah, itu trap yang ketiga. Iya, betul. Tadi sebenarnya trap yang ketiga ini masih kurang satu loh, Pak. Pornografi. Oh iya. Nah, pornografi juga unik nih. Main game, mungkin kan ada temennya, ya kan? Karena ada gangguan sosial lah ya. Nah, kalau pornografi ini berbahaya nih. Nggak ada yang namanya addiction nggak berbahaya ya. Ini berbahaya gitu. Nah, dia nonton sendiri, membayangkan sendiri, dan nggak heran nantinya apa yang dia tonton itu mau dia lakukan seperti itu. Nah, untuk yang addiction pornografi ini, saya rasa penanganannya harus lebih ketat ya daripada sekedar video game. Satu yang orang tua mesti ingat, jangan pernah hakimi. Jadi misalnya anak-anak kita ketahuan ya gitu ya, lihat pornografi. Baik sengaja maupun tidak. Mungkin dia akan berbohong, akan bilang, nggak sengaja mami, nggak sengaja papi, tapi kepengen, seneng, ya kan, seperti itu. Dan akhirnya berulang. Tugas kita jangan hakimi. Tugasnya kita cuma tinggal bilang, nak, kamu tahu ya, itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, papi, mami ikut sedih. Ayo, papi, mami mau ikut bantu, tolong kamu. Jangan dimarahin, jangan dicaci maki. Ya, terus kemudian dicari gitu kan semua, dan kemudian ditanya, datangnya dari mana? Akarnya dari mana? Wah, kepikiran. Kita harus putuskan dulu akarnya, baru sisanya yang lain. Ya, teori itu benar. Tapi yang kita ini kan sedang berhadapan sama manusia, anak kita sendiri loh, gitu loh, bukan barang kan. Ya, kasih dia ruang, akui kalau memang salah, ya sudah. Dan kita tolong dia. Nah, kira-kira kamu perlu seperti apa untuk kamu bisa lepas? Perlu bantuan kayak apa? Nah, jadi ya harus diayomi. Nah, ada satu ahli, dia bukan ahli otak ya. Saya lupa, nih dokter ini, dia pernah masuk di acara TED. Dan dia mempresentasikan tentang bagaimana caranya lepas dari porn addiction. Nah, dia bilang ada satu metode itu yang namanya abstinence istilahnya dia. Nah, abstinence ini adalah kemampuan untuk tidak terekspos selama durasi tertentu. Nah, angkanya dia bervariasi. Kalau udah di atas 12 tahun, itu bisa sampai 3 bulan. Nah, kalau saya tarik benang merahnya, yang dia maksud abstinence itu adalah
kita mesti membiarkan orang-orang atau anak-anak kita yang kecanduan tadi itu, kecanduan pornografi itu, ditemani, didampingi, dijaga, dikasih pertanyaan-pertanyaan kritis setiap hari supaya mereka tidak terekspos lagi. Karena begitu mereka tidak terekspos lagi selama 3 bulan, ini menurut hitungannya dia 3 bulan, biasanya mereka nggak akan mengejar itu. Sekali lagi, semua addiction harus di-detox. Cuma caranya ngedetox bukan sekedar mengambil, tapi mempersiapkan pengalihnya dulu. Jadi pada waktu dia ada pengalihnya, dia nggak akan fokus sama addiction-nya itu. Dia akan pindah ke pengalihnya, termasuk pornografi. Jadi untuk yang pornografi, ini perlu komunitas yang kuat. Makanya saya menyarankan nih buat para orang tua, sebelum anak-anak Anda umur 12 tahun, carilah mentor buat anak-anakmu. Itu penting sekali. Tujuannya apa? Ada kalanya anak-anak kita waktu remaja nggak bakal cerita sama kita, tapi dia bisa cerita sama mentornya. Lebih terbuka ya. Betul. Ini mungkin solusi yang saya bisa tawarkan untuk trap yang ketiga ini. Yang video game tadi sudah jelas, tetap semuanya detox, tapi harus ada pengalihnya. Salah satunya olahraga, kegiatan fisik yang non-digital. Saya paling seneng ngalihin anak-anak itu non-digital, tahu nggak Pak, ke olahraga Pak? Berenang Pak. Berenang? Tahu Pak kenapa berenang? Karena nggak mungkin Pak di kolam renang bawa HP. Itu kan kena air, ya kan? Iya. Olahraga yang lain masih bisa pegang HP gitu kan. Kalau berenang, masa HP-nya dibaptis? Saya paling gampang deh, udah ada yang kecanduan apa gitu kan, berenang. Lebih lama lebih baik. Iya, lebih lama lebih baik udah begitu berenang. Yang kedua, yang pornografi memang perlu pendampingan, perlu punya komunitas, begitu. Itulah soal butuh addiction. mentor. Jadi kalau punya komunitas, misalnya di gereja, di komisi Betul. remaja, pemuda, itu jauh lebih baik membantu mereka Iya. ya, Pak Arman ya. Dan berikan misi lah buat mereka. Berikan misi buat mereka, temukan sesuatu yang menarik lagi lainnya. Ini kan kita kan sebenarnya sedang berjuang nih antara balance sama kredit, debit sama kredit lah ya intinya. Yang ini menarik buat dia, skornya sekian gitu kan. Nah, ya supaya dia mau berpindah dari kecanduan ini, ya carilah yang kira-kira skornya sekian. Iya. Dan pupuklah supaya dia merasa bahwa ini important loh, ini priority loh. Ya dia akan meninggalkan ini. Betul. Logikanya kan begitu. Betul. Ya kan? Orang kan pasti akan mencari sesuatu yang lebih cuan kan. Iya. Lebih menyenangkan buat dia. Lebih menyenangkan. Lebih diterima oleh sekitar. Dan Betul. akhirnya mungkin pelan-pelan ya tadi debit kredit ya Pak. Makin Iya. berkurang, dia akan pindah ke sana. Betul. Nah, problemnya kan orang tua kan, ya udah ininya aja yang dibunuh gitu. Nggak bisa. Kita mesti tawarkan yang lain sehingga ini tuh jauh lebih menarik gitu buat dia. Betul. Nah pada waktu dia bisa switching ke sini, either masak misalnya, kuliner kan sekarang bisa, ya kan? Atau olahraga, ya seperti itu. Atau ke art misalnya, seperti itu yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Itu akan sangat menolong sih. Karena ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai, biasanya kita lupa yang lain. Bener. Gitu ya Pak ya? Bener. Jadi kalau kita misalnya dialihkan ke olahraga, kita senang olahraga tersebut. Mungkin HP pun kita taruh, kita nggak lihat sama Iya, sekali. Orang betul. senang masak, dia masak mau Nggak, telepon, mau bener. apapun, notifikasi dia nggak peduli. Betul, dia akan ada di situ. Iya. Ya, itulah trap ketiga. Menarik. Yang kuncinya adalah pendampingan. Pendampingan. Betul. Karena ini paling sulit. Komunitas. Ya, Ya, harus berani bayar harga. Ya, nangis sekarang dulu. Pak. Nangis sekarang dulu daripada nangis nanti. Baik. Oke. Kita lanjut ke trap yang keempat, Pak. Nah, Silakan, gitu. Pak. Oke, trap keempat ya TRAP. T-nya task distraction, R-nya reward oriented atau rush, A-nya addiction, dan yang terakhir P adalah passiveness. Apa itu passiveness? Passiveness ini sebenarnya ya malas. Gitu. Ini jebakannya semua-muanya apa-apa gampang, bisa dicari di internet gitu kan. Nggak mau interaksi sama orang, udah benar-benar mentah-mentah percaya deh apa yang disajikan, mentah-mentah percaya. Nah, ini bahaya ini. Ini kalau buat ibu-ibu tuh kebiasaan apa-apa main forward. Apa-apa main forward. Belum tahu kebenarannya udah forward aja. Tahu-tahu kena undang-undang
IT. Iya, karena itu hoax ternyata. Iya, ternyata hoax ya. Nah, ini jadi jebakan yang keempat ini sebenarnya ada kaitannya sama penyebar hoax sih. Kita pasif, nggak mau mengolah, nggak mau menganalisa, nggak mau ngedata. Ini bener apa enggak? Main percaya aja gitu. Sama, oke, kita mau ke sana gitu kan. Oke, udah buka aja deh map gitu kan. Digital map. Nah, begitu buka, klak gitu kan. Ya udah 40 menit, ya udah 40 menit jalan 40 menit. Tapi dia nggak mau mempercayai bahwa, nanti di tengah-tengah, ini ganjil genap loh, ini nanti ada, ada perbaikan jalan loh, ini kan nggak ke cover. Tidak dianalisa dulu ya? Nggak dianalisa dulu. Nah, harusnya kan kita cek, tanya gitu. Nah, cara ngatasin passiveness gimana? Ya balik lagi, belajar untuk tanya sama orang. Saya membiasakan sih, sama anak saya gitu ya, misalnya kita mau pergi ke satu tempat gitu. Yuk kita ke sana, ini jalannya kemana ya gitu. Ya, kalaupun kita lihat di map bisa lurus gitu, saya tahu gitu. Tapi ngelatih dia supaya dia nggak terpaku sama map, turun nak, tanya sama bapak itu, Pak, ini di sebelah mana ya daerah ini ya? Oh, situ dek, adek maju aja, terus dikit nanti ketemu pelang ini belok kanan, gitu. Jadi ada interaksi. Iya, Jadi cara ngatasin passiveness adalah buat interaksi sebanyak mungkin. Jangan kan anak-anak, Pak. Saya aja pernah ke trap itu, Pak. jadi saya pernah dari arah dari mall keluar, saya pakai map, saya nggak mikir panjang, saya keluar lagi, masuk tol, Pak, keluar lagi mall yang sama, Pak. jadi bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun bisa, Pak. Iya. Ya memang sih, semua trap ini berlaku buat semua. Ya itulah. Passiveness. Dan ada teman saya pernah cerita gini, Pak. Dia pernah bikin sebuah artikel pakai ChatGPT gitu, Pak ya. Jadi ada dia bilang, "Oke, tolong buatkan begini-begini." Lalu ada referensinya. Iya. Dari 10 referensi, 5 tuh salah semua. Karena dia cek kembali, Pak. 5 tuh ngawur, nggak tahu ngambil dari mana. 5-nya oke. 5-nya itu salah. Jadi ada 10, 5 benar, 5 salah. Dan akhirnya berarti yang Bapak bilang ya benar, karena kemalasan kita untuk mengecek, mungkin kita nggak ngecek lagi. Mungkin teman-teman yang apalagi anaknya yang kan sekarang ChatGPT pun anak-anak bisa ya pakai, buatkan tugas puisi begini-begini atau tugas apa, tanpa dicek passiveness dan itu berbahaya sekali buat dan kebiasaan ya Pak ya. Sampai mungkin nanti setelah mereka dewasa pun akhirnya nggak ngecek lagi ke sana ke sini. Betul sekali. Makanya orang tua mesti paham nih budaya ini. Segala sesuatu yang apa-apa sendirian, satu saat bisa menyesatkan. Sendirian loh. Karena apa? Karena nggak pernah mau nanya, nggak pernah mau terbuka, nggak open lah gitu ya. Semuanya bergantung sama benda ini. Udah percaya 100% sama ini. Gitu. Itu nggak boleh. Ayo dikontrol lagi, dicek lagi. Bener nggak? Nah, gimana caranya kita bisa tahu itu benar atau nggak? Balik lagi sih, ketajaman rohani kita. Ini penting nih. Apa gitu? Kadang-kadang kan kita semua serba digital. Nah, kita filternya jadi kurang. Apalagi kita mungkin kurang berpengetahuan ya di semua area itu. Ya, balik lagi. Bagaimana peran Roh Kudus sih sebenarnya di dalam diri kita untuk mengingatkan, ya, untuk punya seperti kayak hati nurani kita berbicara loh. Diasah, tetap diasah. Jangan semua maunya main percaya seperti ini. Tapi pada waktu lihat, kita mulai ngerasa, kok kayaknya ini investasi bodong ya. Oh, kok ini kok sepertinya nggak tepat ya. Kok ini kayaknya berbahaya ya. Ya hentikan. Jangan semua main percaya aja semua sama benda digital ini. Gitu. Itu sih. Bisa nggak Pak, bisa gini, kalaupun bingung gitu ya tanyalah kepada orang yang... Betul, tanya sama orang yang paham ya. Makanya relationship itu penting. Atau jangan-jangan dia takut kalau ditanya, masa gitu lu tanya sih? Balik lagi ke nomor yang 2, self esteem-nya gimana tadi? Kalau digituin dia marah, berarti ada yang nggak beres gitu kan. Dia bilang, memang gua nggak ngerti kok, tolong dong. Ini apa maksudnya begini kan? Iya. Kadang-kadang ya tadi Bapak sampaikan, mungkin kita enggan bertanya juga. Betul. Padahal banyak sumber di sekitar kita. Benar. Ya. Benar. Kadang-kadang kan mungkin ada orang yang, nanya hati nurani, tapi kok
nggak bicara ya, Roh Kudus kok kayaknya susah ya ngerasain ya. Mungkin juga dengan cara ini Pak, salah satunya selalu menunda untuk jangan FOMO yang tadi Pak. Iya, betul. Jangan cepet-cepet, Jangan takut cepet-cepet. ketinggalan. Cepet-cepet siapa Iya. duluan yang ngirim ini. Betul. Dianalisa dulu. Biasakan untuk menganalisa, dibiasakan untuk mencari tahu dulu. Ini benar nggak? Ini jebakan bukan? Ini seperti apa? Ini efeknya apa? Ya, kita tuh punya budaya begini. Udah, ntar aja, ya, seperti itu. Tapi seharusnya yang kita harusnya miliki, ya bukan ntar aja, gitu. Nanti gimana, gitu loh. Ya, bukan gimana nanti, gitu Oh maksudnya. yang kayak kumaha engke gitu Iya, betul. Udah gimana nanti dah gitu. Bukan, tapi yang benar adalah nanti gimana. Jadi harus ada proses refleksi dirinya. Gitu. Jadi dunia digital kalau kita nggak bijaksana, dia akan nge-trap kita untuk berpikir bahwa dia paling benar. Ini bahaya. Karena berseliweran itu Pak, segala macam Betul. informasi. Benar. Baik teman-teman, menarik sekali ya kita bicara tentang di episode sebelumnya dan episode kali ini kita sudah bahas tentang 4 jebakan digital. Nah karena itu kita akan berikan kesempatan kepada Pak Arman untuk memberikan kesimpulannya Pak dari yang kita Oke. bahas 4 tren Iya. ini Pak. Kesimpulannya saya, jebakan akan selalu ada dimanapun untuk keluarganya Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut dengan kondisi seperti ini. Oh, akhirnya jadi dibentengi. Tidak. Belajarlah untuk tahu prinsip yang saya sampaikan di 1 Korintus itu, ya, bahwa segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu itu halal, tapi nggak segala sesuatu itu berguna. Ya, jadi tolong dicek kembali manfaatnya, tidak berlebih dan juga tidak salah di dalam menggunakannya. Ya, benda-benda digital ada di sekitar kita untuk menolong kita. Jangan sampai kita diperhamba olehnya. Itu aja pesan dari Terima saya. kasih Pak Arman sekali lagi waktunya Pak. Ya, Terima kasih teman-teman, semoga Oke. episode kali ini dan yang sebelumnya itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu lagi.